Selamat pagi anak-anak kami. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Pagi hari ini kita periksa dulu kebersihan kita. Lihat dulu semua sampah yang ada di bawah meja, juga yang ada di laci. Periksa dulu apakah ada sampah atau tidak ada. Semua melihat ada? Iya, Bu. Tidak ada? Ya. Terima kasih. Nah, pada pagi hari ini kita akan memberikan dulu semangat, ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa. Seperti biasanya, yang biasa siapa? Saya, Bu. Iya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa menyertakan dan bersama kita masing-masing. Berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat pada Bapak kami bisa berkumpul sekolah Bapak. Bapak, saya kembali pada kami silakan kami menyukseskan Bapak. Dan hidup anak kami. Dan itu dan doa kata Bapak. Segala dosa mereka Bapak. Dan dosa disebutkan Bapak. Amin doa Bapak. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Yeni. Nah, ini kita tentang disiplin. Seringkali kita sebutkan tentang disiplin. Tadi Ibu dengarkan yang ribut. Siapa itu? Ya, ada 2 orang teman kita yang ribut. Seringkali kita sebut itu adalah tentang disiplin. Disiplinnya jangan ribut, karena di lokasi kita ini adalah saling menghargai. Apa? Siapa yang tahu lagi? Saling menghargai. Saling menghormati. Apa? Saling menghormati. Saling menolong. Satu unjuk tangan. Saling menolong. Saling menghormati. Ya, saling apa lagi? Saling menghormati. Saling membantu. Iya. Saling tolong menolong. Nah, seringkali itu dinasihati oleh ibu, bapak ibu guru, ibu kepala sekolah, bahkan juga yang ada bapak guru sekolah ini seringkali nasihati itu. Itu adalah etika. Yang paling utama bagi kita adalah etika, disiplin. Ya, itu harus penting. Ya, saling menghargai, menghormati agama. Ya, jangan lupa selalu dinasihatkan, dinasihati selalu. Kenapa itu diberikan nasihat bapak ibu guru? Supaya kita itu adalah memberikan yang terbaik. Supaya kita nanti di masa depan akan datang nanti itu terbaik untukmu. Dari rumah, dari sekolah, ditertibkan itu sampai kita nanti kemana kita kerja atau ke SMA, itu bekal kita nanti untuk kedisiplinan kita, etika, saling menghargai. Kita bawa itu dalam sehari-hari kita. Dipaham mengerti anakku? Paham. Iya, harus paham itu dalam etika kedisiplinan itu. Harus saling Menghargai. Oke, saling menghargai. Ya. Oh, selanjutnya sebelum kita harus semangat. Ya, belajar. Siap. Hasilnya Baik. oke. Selanjutnya kita seperti biasanya kita bernyanyi nasional. Jadi bawa seperti biasa. Siapa itu? Saya, Bu. Ya, ayo. Oke, berdiri, berdiri. Sedia berkembang
Semua anak kami bangkit berdiri. Semangat ya. Sekarang kita ke materi teks fantasi. Sekarang keluarkan dulu bukunya. Kita belajar. Semangat kita, melaksanakan pelajaran kita. Sekali lagi belajar. Siap. Hasilnya Baik. bagus. Kalau kita belajar harus ada hasilnya apa? Baik. Ya. Semangat kita harus baik. Ya, bukunya dikeluarkan dulu. Ya. Sekarang pelajaran kita yang minggu yang lalu apa? Siapa yang ingat? Ayo. Apa, Ani? Bekerja teks di dunia imajinasi, Bu. Iya, bekerja teks di dunia Imajinasi. Iya, itu adalah teks lisan dan juga tulisan. Sudah Ibu paparkan minggu lewat itu. Bagaimana cara yang tulisan? Seperti apa dan juga bagaimana cara untuk lisan sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita adalah teks fantasi. Siapa yang tahu teks fantasi? Itu teks dari dunia hayalan atau imajinasi. Iya, imajinasi itu seperti apa itu? Seperti Dongeng. Oke, siapa yang pernah di sini mendengarkan atau membaca dongeng? Oke, semua tahu ya? Iya, semua anak-anak zaman sekarang
Ya, pengertian dongeng. Apa tuh? Pengertian dongeng, siapa yang tahu? Benar-benar terjadi. Iya, tepuk tangan dulu bagi cerita. Tidak benar-benar terjadi. Atau disebut kaya. Atau Disebut kaya. ya, kenapa itu disebut cerita itu? Cerita tidak benar-benar terjadi atau khayalan. Karena itu cerita dongeng itu tidak hanya cuma khayalan kita saja. Ya, itu tidak pernah betul-betul terjadi itu. Ya, sekarang kita adalah apa? Fungsi. Fungsi dongeng. Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu fungsi dongeng? Ya. Fungsi dongeng adalah sebagai hiburan. Ya, fungsi dongeng adalah sebagai Hiburan. Ya, itu hiburan. Ya kan? Kalau anak-anak itu menonton itu sebagai hiburan saja. Hiburan, asik dia menonton, asik dia melaksanakan aktivitasnya, di situ dia sibuk, makanya itu adalah fungsi dongeng itu adalah sebagai hiburan. Ya, siapa yang tahu dengan ciri-ciri dongeng? Ya. Good, dongeng. Tunggu. Satu. Ya, ciri-ciri dongeng siapa yang tahu? Ayo, si Rahmat. Silakan ke sini nak, tulis dulu. Ibu mau pengen dengan selalu si Rahmat ini untuk maju ke depan harus bisa terbagi semuanya. Anak ibu harus bisa. Ya. Oke, cerita singkat nomor 2, kalimat pembuka. Tepuk tangan buat Rahmat. Itu. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi? Ada? Ayo, ayo. Ayo, nak. Iya, tepuk tangan dulu buat teman kita. Iya, itu adalah memiliki alur yang sederhana. Siapa lagi? Iya, ayo. Ayo naik. Iya, tepuk tangan buat teman kita. Iya, itu. Jelaskan sedikit ciri-ciri dongeng, cerita singkat.
dongeng itu adalah cerita singkat, sedikit dia tetapi padat. Iya. Lalu yang kedua, kalimat pembuka. Kata kalimat pembuka itu adalah kalau kita bercerita tentang dongeng, itu disebutkan pertama sekali pembukanya adalah apa? Pada zaman dahulu. Iya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, memiliki alur yang sederhana. Walaupun ceritanya sederhana, tetapi mengasihkan ceritanya kan? Iya. Kita bisa menambahkan pengalaman kita kan? Iya bisa. Cerita kita yang tadi itu bisa menambahkan. Baru yang keempat, karakter atau tokohnya. Siapa tokohnya? Tokohnya ada dua. Ada tokoh yang jahat, ada tokoh yang baik. Ada tokohnya yang malas, ada juga tokohnya yang baik. Bagus ya. Sekarang kita buat dulu itu adalah contoh dongeng. Atau disebut itu ya, contoh itu adalah nama judul dongeng. Ya, siapa yang tahu dongeng itu sangat banyak? Ya kan? Dongeng itu judulnya sangat banyak. Siapa yang tahu? Nomor satu siapa? Siapa? Apa? Pura-pura yang sombong. Iya, pura-pura yang sombong. Iya, satu pura yang sombong. Yang sombong. Bagus, buat dari tepuk tangan dulu. Nomor dua, siapa mau ke depan? Iya, ayo. Harus ke depan dulu. Ini harus semangat ini. Seperti yang biasanya kita lakukan, harus semangat untuk ke depan. Ya, tepuk tangan dulu buat teman kita si Omi. Ya, itu adalah si kelinci dan si buaya. Sangat banyak lagi. Ayo, siapa lagi? Iya, ini dulu si Pani dulu. Si nanti si Rahmat. Ya. Semut dan belalang. Iya, pernah kan? Siapa yang pernah nonton? Iya, semut dan belalang. Masih banyak lagi. Siapa lagi? Ayo, si Rahman. Nanti harus bergiliran ini. Banyak tuh dongeng. Kelinci dan si kura-kura. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Ayo. Si Derry. Apa itu? Bawang merah dan bawang putih. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ada kan? Ada kan? Iya, itu tokohnya itu ada dua. Seperti yang tadi dikatakan, tokoh yang mana itu? Ini nomor 4.
Tokohnya ada yang baik, Ada yang yang jahat. Itu. Oh, lanjut siapa lagi? Ini ya siapa? Si Petrus. Kayaknya tadi si Petrus ini dari tadi ibu perhatikan ini. Semangat selalu. Dua di samping ya nak, samping aja. Nomor 6. Oke, terima kasih buat Petrus. Tepuk tangan dulu buat Petrus. Ya, ada lagi. Masih banyak dongeng. Siapa lagi? Oke, ini. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Ada lagi? Ada lagi. Kurang apa lagi? Tetap kita buat di sini. Iya. Maling kundang. Ada lagi? Iya, ini dulu. Kita buat sampai 10 ya. Apa itu? Tunggu. Asal usul Danau Toba. Iya, teman itu. Ya. Siapa lagi? Kau. Cepat. Iya. Harus semangat. Apa itu? Anak durhaka. Iya, tambah satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Batu menangis. Tepuk tangan. Iya. Ini semua 1 sampai 10 judul dongeng itu ada 10 kita sebutkan ya. Itu semua sudah kita tonton. Sudah kita baca ya kan? Sudah kita baca, sudah kita tonton, sudah kita semua perbincangkan, semua sudah. Jadi ibu tanya dulu, ayo siapa sini di antara yang 10 ini? Siapa di antara salah satu mau bercerita ke depan? Ayo. Iya, si Petrus. Ya, tepuk tangan buat teman-teman Petrus. Buat cerita dia. Judulnya di antara yang 10 ini apa yang kamu pilih, nak? Iya, pura-pura sombong. Mari kita dengarkan si Petrus bercerita tentang pura-pura sombong. Ada dahulu di sebuah kala hiduplah pura-pura dengan sepasang burung merpati. Pura-pura menyatakan, wah cantik sekali bumi. Lalu datangi burung merpati. Wah burung merpati, bisa kau tolong aku? Bisa, carilah kayu sampai kau dapatkan. Iya saya cari pun, tapi gigi keras. Iya saya gigit pun keras. Lalu dia dibawa terbang ke atas, dibawa burung merpati. Lalu datang dari bawah menyatakan pura-pura yang lain. Wah, pura-pura yang lain bisa terbang. Seketika dia terlepas giginya, dia langsung jatuh untung tebal apa punggungnya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kepada si Petrus. Oke, lagi teman kita yang di antara 10 ini siapa lagi mau bercerita ke depan? Ayo, banyak ceritanya. Iya, silakan anakku. Si kelinci dan si buaya. Pada zaman dahulu hiduplah seekor
si buaya. Kelinci ini sangat licik dan dia sudah sangat lapar. Dia melihat sungai yang sangat dalam dan dia melihat di tepi sungai sangat banyak makanan dan dia sudah sangat lapar. Dan dia melihat kerbau tidur di situ. Dia melihat buaya. Hai buaya, kalian mau kerbau yang di sana? Mau. Kalau kalian mau, berbarislah biarku itu. Dan si buaya pun mengajak teman-temannya. Kancil menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan dia pun sampai ke tepi sungai. Dia melahap memakan buah-buahan dan dia tidak ingat si buaya mengasih kerbau ke si buaya. Dan dia pun kehausan. Dia pergi ke sungai tadi. Dia minum dan si buaya pun memakan kakinya. Hai buaya, kenapa kau makan kakiku? Kamu sudah membohongi kami. Kamu bilang kamu mau mengasih kerbau untuk kami, tapi kau bohong. Itu bukan kakiku, itu kayu. Bukalah mulutmu biar kumasukkan kakiku. Si buaya pun membuka dan sekancil dimasukkan kayu. Itulah asal-usul kancil dan si buaya. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada teman-teman kami. Nah, itu si kancil dan si buaya. Dia bercerita. Siapa yang licik? Si kancil. Yang licik di sana karena di sana dilihat makanan. Iya, dia mau hantam dengan dibohongi siapa? Buaya. Itu kita ambil dengan hikmahnya. Jangan kita seperti si kancil yang membohong, suka membohongi. Kita harus jujur. Iya. Lanjut kita buat dulu video supaya kita nanti bisa materi kita. Dua kita nanti Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adik kita, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan kita lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam kita. Oke, sudah kita tonton tadi kan? Ya. Oke, iya kan kita belajar? Siap. Artinya? Baik.
dan si belalang. Tadi semutnya ngapain? Si semut itu adalah sama binatang yang kecil, iya kan? Binatang yang kecil, dia rela berkorban, mereka mencari makanan yang dia bawa untuk stoknya di musim dingin. Sedangkan si belalang ngapain? Bersenang-senang dan bergitar-gitar, dan juga dia selalu tidur-tiduran, iya kan? Nah, itu apakah bagus seperti sifat si belalang? Kita harus belajar binatang yang kecil itu adalah dia selalu bekerja keras, ya kan? Bekerja keras. Kita harus belajar pada si semut. Makanya kita selalu yang diingatkan selalu pada ibu, orang tua, bapak ibu guru, selalu kita baik, ya kan? Nah, sebelum itu kita ibu pilih dulu ketuanya, maju dulu ke depan untuk membagi kelompoknya. Di sini ada 4. Siapa nanti yang mendapat nomor, itulah kelompoknya. Ayo, siapa yang kedua? Ya, siapa yang satu orang? Satu orang. Ini satu. Baru anakku, baru yang ketiga, baru 4, 3, 4. Ayo, ke depan. Ayo, pilih yang mana? Pilih satu-satu, pilih satu, iya. Mari kita lihat dulu, sini dulu. Sini. Ya, sini. Berbaris dulu, berbaris. Iya, dia kelompok 4, iya kan? Kelompok 4, ya silakan ke sini. Kelompok 4. Kelompok 2, ya silakan ke sini. Iya, ayo, bisa aja. Kelompok 1, ya silakan ke sini. Dan kelompok 3, silakan sana. Ya, buat kelompoknya, ayo. Nah, buat kelompoknya, ayo. Buat, ayo. Bentuk kelompok. Bentuk kelompok. Ya, Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD. Ini gambar tadi cerita si belalang, ya, si belalang dan semut dan si belalang.
terangkan sedikit ya. Ini buat kelompoknya kelompok berapa? Ya. Terus kalau pelajaran kita adalah bahasa Indonesia. Dan di sini adalah nama-nama kelompoknya, tahu kan? Nah, di sana kita terangkan sedikit. Karena ini adalah sangat sempit, jadi ibu kasih adalah lembar jawabannya. Ini adalah kertas kosong ya, kertas kosong ibu bagikan untuk tempat jawabannya. Mana yang ketua? Sama-sama berdiskusi kita ya. Dapat semua kan? Dapat semua. Mana kelompok pertama? Ya, kelompok pertama. Kelompok dua? Saya. Kelompok dua? Iya. Kelompok tiga? Iya. Kelompok empat? Iya. Itu kelompok empat. Nah, sekarang dikerjakan dulu ini sesuai yang kita tonton tadi. Sudah kita jelaskan, sudah kita pahami jawabannya. Silakanlah dijawab di kertas yang kosong ibu kasih. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Di nomor 5 ada peristiwa. Peristiwa apa yang terjadi? Yang pertama peristiwa apa? Ada juga peristiwa yang kedua. Ada juga peristiwa yang ketiga. Ada juga peristiwa yang keempat. Ini nanti dikerjakan, buat nanti secara detail, ya kan? Secara bagus buat, ya paham? Paham pengertian anakku? Ada yang mau bertanya? Semua jelas? Jelas. Kalau sudah jelas silakan dikerjakan. Ya, ini nanti siapa? Ini buat namanya nanti kita ada di sini. Ya, baru tulis lagi. Iya, bisa iya, tulis. Ya dikerjakan ya. Ya, ditulis. Ya, tulis kembali buat namanya, buat namanya, pilih itu buat namanya di sini. Buat di sini, baru bilang seperti apa, saya baru jelaskan tadi. Ya. Nah, baca dulu ini, dibaca. Kerjakannya sama-sama berdiskusi ya, berdiskusi semua. Bagaimana ini, iya nama kelompok berapa? Iya, buat kelompok tiganya. Nah, nanti di depan kalau kita mempresentasikan harus dapat giliran semua yang bersatu kelompok. Ini kan ada 5. Nanti contohnya yang kelompok 1 ini yang menjawab 1, yang menjawab nomor 2, yang menjawab nomor 3, yang menjawab nomor 4, 5 nanti itu adalah peristiwa. Jadi tolong ditulis bagi salah satu kalau sudah siap berdiskusi. Ya, paham ya? Ayo, saling bekerja semua, saling berdiskusi.
Beri sama. Dari sini Pak. Udah kita udah diskusi terus. Satu orang membacakan, satu orang menulis, ya. Ini simak. Ya. Iya. Semua nanti harus maju ke depan. Jadi dengan hasil diskusinya dan kelompoknya nanti bergantian, secara bergantian nanti membaca. Iya, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, dan peristiwa nanti tapi salah satu aja dan semua. Ya, cepat dibantu. Ya, ditulis. Oke, sudah siap? Duduk. Ibu tunggu 5 menit lagi.
2. Nanti salah satu orang yang membaca. Jangan lupa namanya, nama, kelompok, ya. Iya. Namanya sudah. Tulis namanya satu-satu. Oh iya, tulis namanya. Ya, nanti iya 1 sampai 5 ada nomor 1 nanti menerangkan. Jangan lupa buat nama, jangan lupa nama kelompoknya, untuk berapa. Ya, bidang studi, jangan lupa bahasa Indonesia. Yang sudah siap, antar ke depan.
Semangat belajar. Siap. Artinya baik. Ya. Harus ada baik. Yang sudah siap, silakan lengkapkan dua papan tulis yang sudah siap. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Siapa sudah siap, silakan lengkapkan. Ayo. Kelompok berapa? Kelompok dua. Iya, kelompok dua. Tepuk tangan buat kelompok dua dulu. Iya, kelompok dua ini. Kelompok selanjutnya. Oke. Kelompok. Iya, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, kelompok berapa nih? Kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sekarang karya kelompoknya sudah tersedia. Iya kan? Sudah tersedia kelompoknya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok 4 sudah siap. Tepuk tangan dulu. Ya, inilah namanya bekerja bersama. Ya, berkelompok kerjasama. Ada yang membuat jawabannya yang pertama, ada yang mencari jawabannya yang kedua, ada jawaban mencari jawaban nomor 3, jawaban nomor 4, bahkan juga peristiwa. Ya, sekarang kita saksikan dulu, kita presentasikan yang ke depan. Ya, tadi sudah kita memilih dengan kelompoknya. Siapa yang kelompok pertama? Ayo, tunjuk tangan. Tinggi-tinggi, dengan semangat tinggi-tinggi kelompok pertama. Ya, silakan depan. Ya, silakan maju ke depan. Dipresentasikan dulu kelompoknya, apa hasil karyanya. Tapi sini bergiliran, ayo, bergiliran. Ya, berbaris. Sini dekat. Oke, dekat. Nah, inilah mereka yang kelompok pertama. Tangan dulu yang kelompok pertama. Nah, ambil karyamu, kalau bagus diambil. Ayo, ketua, mana ketua? Ya, ini. Ya, dibaca nama kelompoknya, namanya. Ya, nanti bergiliran ya. Atau kita sekarang kita hanya cuma itu aja yang membaca. Ketua saja. Iya. Ketua saja katanya yang membaca. Ya, sekarang ketua. Nomor 1. Di mana letak tempat yang ada dalam cerita tersebut? Cerita ini berada di hutan, di mana saya sengaja mengumpulkan makanan di sini nanti. Sedangkan dilarang bersenang-senang dan bernyanyi. Ya. 2. Apa yang dilakukan Bella selama musim panas? Ia menghabiskan waktunya dengan bernyanyi, bermain di bawah sinar matahari. Bella pun tidak memikirkan masa depan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang akan datang. 3. Mengapa Bella merasa menyesal dan sedih? Bella menyesal dan sedih karena waktu musim panas hanya bernyanyi dan bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan di musim dingin yang akan datang nanti. 4. Apa yang dilakukan semut? Apa saja yang dilakukan Bella? Yang dilakukan semut adalah bekerja keras dan alasan semut melakukan itu adalah pada saat musim dingin semua tanaman dan sumber makanan lain akan terjadi lagi. Hembusan angin dingin juga akan membuat sarang untuk mencari makanan. Sedangkan yang dilakukan Bella hanya bermain santai, bernyanyi, dan tidak memikirkan makanan. Peristiwa 1. Kehidupan sehari-hari yang berbeda. Semut. Kerja keras adalah kunci hidup mereka. Mereka bekerja mengumpulkan makanan untuk musim dingin, membangun tangan yang kuat dan selalu siap menghadapi tantangan, mengajarkan kita tentang pentingnya hidup bersama tim dan perencanaan jangka panjang.
Belalang, kau bersenang-senang dan bermalas-malasan. Belalang menikmati hidup tanpa bebas bermain musik dan berjemur di bawah sinar matahari. Sikap belalang ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara bekerja dan bersenang-senang. Namun juga menunjukkan kita tentang konsekuensi dari pengalaman. Peristiwa 2, musim dingin tiba. Semut, persediaan makanan semut sudah siap. Sarang semut hangat dan mereka bisa menghadapi musim dingin dengan tenang. Semut memberikan bahwa persamaan matang akan membawa kita kepada keselamatan dan ketenangan. Belalang, menginginkan makanan kedinginan. Belalang ini adalah dampak dan kemalasannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kesenangan rasa tidak akan bertahan lama. Itu tadi peristiwa cuma kelompok pertama kan? Iya, kelompok pertama hanya cuma peristiwa satu yang dibacakan. Yang lainnya itu nanti mereka. Yang dua itu yang peristiwa tadi yang dibilang kan. Kalau peristiwa yang pertama, yang kelompok pertama yang membacakan. Yang peristiwa dua, yang kelompok dua yang membacakan. Kalau peristiwa tiga, kelompok tiga, nomor 3 yang membacakan. Kalau kelompok keempat yang dibacakan adalah peristiwa yang keempat. Ya, tepuk tangan dulu buat mereka. Iya, ada nggak yang bertanya tentang mereka? Ada atau ada nggak? Bagaimana dengan respon kalian tentang kelompok yang pertama? Ayo, siapa? Ada? Ayo, ada? Ya, Bu. Ya. Sangat bagus. Iya, sangat bagus. Ya, tepuk tangan. Ya, ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, kelompok yang kedua. Siapa? Ya, ayo ke depan. Ya, kedua. Ya, bisa? Ya, ini dekat. Oke, inilah kelompok 2. Mari kita dengarkan dengan jawaban kelompok 2. Tepuk tangan dulu mereka dulu. Satu, di mana letak tempat yang ada dalam cerita tersebut? Cerita ini berada di hutan, tempat di mana semut rajin mengumpulkan makanan untuk di musim dingin nanti, sedangkan si belalang bersenang-senang dan bernyanyi. 2. Ya, nomor 2 dulu. Dia dulu baca nomor 2. Ayo. 2. Apa yang dilakukan belalang selama musim panas? Ia menghabiskan waktu dengan bermain di bawah sinar matahari. Belalang ini tidak memikirkan masa depan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang akan datang. Ya, nomor 3 silakan anakku. Kenapa belalang menyesalkan sedih? Belalang menyesalkan sedih pada waktu musim panas karena bermain dan bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan di musim dingin akan datang mati. Oke. Yang nomor 3 silakan dulu temannya yang membacakan. Iya, nomor 3. Apa yang dilakukan semut? Yang dilakukan semut adalah bekerja keras mengumpulkan makanan untuk di musim dingin. Kenapa semut dilakukan itu adalah karena saat musim dingin semut tanaman dan sumber makanan lain akan tertutup salju. Membesar angin dingin juga akan membuat untuk mencari makanan. Apa yang dilakukan si belalang? Sedangkan yang dilakukan belalang hanya bermain sampai bernyanyi tidak. Ya, kuat bilang kuat. Ya. Ini adalah peristiwa yang ketiga, yang kedua kan? Ya, silakan dibaca peristiwa yang kedua nomor 2. Apa yang dilakukan belalang selama musim panas? Menghabiskan waktu dengan bernyanyi bermain di bawah sinar matahari.
Oke, tepuk tangan dulu buat mereka. Iya. Iya. Tepuk tangan. Ada yang bertanya atau ada yang merespon? Ya. Ya, di mana? Ya, di mana tempat kejadian tersebut? Ya, di hutan, perangkat sedikit. Sudah. Di hutan. Di hutan katanya. Oke, ada pertanyaan buat mereka. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Yang kelompok 2 buat dulu silakan. Duduk. Ya, tepuk tangan buat mereka. Ya, bagus. Barengan dirikan. Ya, sekarang kelompok 3. Ya, kelompok 3 bersilakan ke depan. Siapa yang kedua? Ya, sana kau. Kau yang peristiwa. Peristiwa yang ketiga. Oke. 1. Di mana latar tempat yang ada dalam cerita tersebut? Cerita ini berada di hutan. Tempat di mana semut berhasil mengumpulkan makanan untuk di musim dingin nanti. Sedangkan belalang bersenang-senang dan bernyanyi. Oke. Nomor 2. Apa yang dilakukan belalang selama musim panas? Ia menghabiskan waktunya dengan bernyanyi, bermain di bawah sinar matahari. Belalang ini tidak memikirkan masa depan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang akan datang. 3. Mengapa belalang merasa menyesal dan sedih? Belalang menyesal dan sedih karena waktu musim panas hanya bermain dan bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan di musim dingin yang akan datang nanti. Apa yang dilakukan semut? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh belalang? Yang dilakukan semut ada hujan deras, menggunakan makanan kurang saat musim dingin. Nanti semut merasakan dan sumber makanan lain akan tertutup hujan salju dingin juga akan membuat semut yang berkali selalu untuk mencari makanan. Peristiwa ketiga, belalang meminta tolong. Belalang adalah keadaan putus asa. Belalang datang ke dalam semut meminta bantuan makanan. Tindakan belalang ini menunjukkan bahwa kita semua membutuhkan bantuan orang lain di suatu saat. Semut memiliki pilihan untuk menolak atau membantu belalang. Keputusan mereka akan menunjukkan sifat kemanusiaan dan empati mereka. Ya, diulangi buat mereka dulu. Ya. Ada yang bertanya? Ya. Apa yang dilakukan si belalang waktu di musim panas? Ya, apa yang dilakukan si belalang di waktu musim panas? Bersenang-senang bernyanyi. Iya, bersenang-senang dan bernyanyi. Ya, ada lagi? Ya. Kenapa belalang bermalas-malasan? Kenapa belalang bermalas-malasan katanya? Karena dia tidak memikirkan
memikirkan masa depannya untuk ilmu sendiri nanti. Ya, tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Tidak ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Buat mereka yang kelompok 3, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, nanti yang menilai ya. Sekarang yang kelompok 4, silakan. Oke, dengan semangat ya nak ya, semangat ya. Harus maju lagi belajar dulu. Oke. Yang kelompok 4, admin ujung ketua di ujung. Ketua di ujung. Oke, dari sini kita ke sini. Oke, semangat. Oke, nomor 1. Dengan mata pencaharian dalam kelompok tersebut, cerita berada di hutan seperti yang sentrasi mengumpulkan makanan untuk di musim dingin nanti, sedangkan dilarang bersenang-senang dan bernyanyi. 2. Apa yang dilakukan belalang selama musim panas? Ia menghabiskan waktu dengan bernyanyi bermain di bawah sinar matahari. Belalang ini tidak memikirkan masa depan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang akan datang. Apa yang dilakukan semut? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh belalang? Yang dilakukan semut adalah bekerja keras mengumpulkan makanan untuk musim dingin nanti. Semut akan dengan sumber makanan lain akan dibutuhkan di hembusan angin dingin juga akan membuat semut yang berkumpul keluar sarang untuk mencari makanan. Sedangkan tergantung belalang yang bermain santai dengan tidak memikirkan makanan. Yang dilakukan semut dan belalang keras memikirkan makanan untuk musim dingin dan alasan semut melakukan hidup adalah karena sesuatu musim dingin peristiwa yang keempat. Peristiwa yang keempat. Pelajaran yang dipetik, semut menyaksikan akan memberikan sedikit makanan kepada belalang. Namun mereka yang akan memberikan nasihat agar belalang belajar dari kesalahannya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya memanfaatkan dan memberikan kesempatan kedua, namun juga tetap konsensi dari kebenaran kita. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, dengan semangat ya Petrus. Oke, ada yang pendapat atau yang bertanya kepada kelompok 4? Ya, silakan. Apa yang dilakukan? Apa? Apa yang dilakukan semut? Apa yang dilakukan semut? Silakan pada ketua kelompok 4. Yang dilakukan semut adalah bekerja dan mengumpulkan makanan untuk di musim dingin nanti. Ya, bagus. Tepuk tangan dengan jawabannya. Ya. Ada lagi? Oke. Kenapa si semut membuat stok makanan? Karena ia memikirkan dirinya untuk musim dingin nanti. Iya, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ada lagi? Ya, terima kasih buat kelompok 4. Sekarang silakan berempat terus dengan semangat. Oke, silakan. Semangat, belajar dari mana lagi ya, Nak? Oke. Nah, sekarang Ibu buat dulu dengan hasil dengan diskusinya. Ibu buat dulu. Sebentar dulu Ibu buat dulu hasil diskusinya ya.
Oke. Mari dulu yang kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama, mana kelompok yang pertama? Yang ketua kelasnya ke sini. Mana yang kelompok pertama? Ya. Kelompok yang pertama adalah 85. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya. Kelompok yang pertama karena kenapa? Ini juga ibu buat hasilnya karena ada yang bertipek-tipek ya. Ada juga. Tetapi juga isinya juga jawabannya juga semua bagus-bagus ya. Tepuk tangan dulu kelompok yang pertama. Sekarang kelompok dua. Kelompok dua ini adalah sangat bagus. Ya, jawabannya bagus, tetapi ada yang bercoret-coret. Ya, semua tepuk tangan dulu buat kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Ya, kelompok yang ketiga ke sini. Ya, kelompok yang ketiga adalah 8,6. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Kelompok yang keempat. Ya, nilai 90. Karena bagus semua bagus. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan. Pani. Iya. Oke. Itulah dengan hasil karya kita, ya. Itulah. Ya, dengan sudah semua kita buat tadi yang berkelompok sudah jelas, sudah kita baca bahwa itu adalah si semut dan si belalang adalah kenapa dengan si semut? Si semut itu adalah sangat bersungguh-sungguh mencari makanannya, sedangkan si belalang adalah bermalas-malasan. Sekarang buat dulu siapa yang tahu semua kesimpulan cerita kita? Saya Bu. Ya, berdiri. Kesimpulan. Kesimpulan dari cerita dongeng si semut dan si belalang adalah kesinanya Ya, si semut adalah kesimpulan kita adalah kisahnya menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kerja keras dan merencanakan yang terbaik dan menghemat. Sekian, terima kasih. iya dan hemat. Sekian kita kesimpulan. Tepuk tangan. Iya, itu kesimpulannya. Sekarang siapa yang tahu refleksi? Saya Bu. Iya, refleksi cerita kita. Refleksi dari cerita tersebut. Jangan meremehkan kerja keras orang lain. Jangan bermalas-malasan. Pandai-pandailah menabung. Ada waktunya untuk bekerja dan ada waktunya untuk bermain. Dan ada waktunya untuk belajar. Iya, tepuk tangan dulu. Itu refleksinya ya. Berpintar-pintarlah menabung. Itu ada, makanya kita selalu ada yang waktunya untuk menabung, ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk bekerja, dan ada waktunya untuk belajar. Ya, terima kasih buat anak-anakku. Terima kasih ya. Sekarang pelajaran kita saat ini sudah habis. Semua bukunya ditutup, dibereskan semua bukunya. Ya. Oke, ya. Sekarang sudah beres semua. Ya, seperti biasanya kalau kita mau pulang kita harus berdoa. Ya, silakan yang bergiliran berdoa, silakan. Ini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan pada hari ini kami Tuhan telah selesai belajar dan mau pulang Tuhan. Tuhan berikanlah Tuhan keselamatan kepada kami, kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami, biar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan orang tua kami dan guru-guru kami, biar kami bisa jadi anak-anak yang pandai dan berbakti kepada orang tua kami.
Dalam anak namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Itulah, katakan. Berdiri.